Halo semeton, masih ingat dengan bonsai small dari bahan Hokianti ini? Nah, kali ini kita akan update ya. Inilah perkembangan atau pertumbuhan dari atau kondisi ya dari bonsai Hokianti small yang saya proses udah setahun ya teman-teman. Ini kenapa saya buatkan video lagi, karena banyak teman-teman yang pengen melihat bagaimana kondisi dari bonsai small bahan Hokianti ini ya, yang saya proses setahun. Nah, kurang lebih untuk hasil sementara seperti ini masih perlu proses, dan kali ini kita akan lakukan proses pruning dan juga membuka kawat sekaligus potong akar ya. Rencananya saya mau angkat ke pot ya teman-teman. Oke, bagaimana kondisi perakaran dan juga kondisi perantingannya sekarang? Simak terus videonya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut melakukan proses pruning dulu ya. Nah, untuk celah-celah yang masih perantingannya belum begitu rapat seperti ini, kita bisa pakai tangan ya teman-teman. Bisa pakai tangan untuk pruning Hokianti. Nah, tapi kalau udah masuk ke celah-celah seperti ini dengan perantingan yang udah lumayan rapat, ya nggak bisa ya, agak sulit menggunakan tangan. Dan kasihan juga pohonnya terlalu goyang ketika, atau perantingannya terlalu terlalu goyang lah teman-teman ketika di pruning menggunakan tangan. Lebih baik kita perlahan ya, kanggoin lebih lambat, yang penting aman ya. Kita pruning menggunakan gunting seperti ini. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena berkat support kalian channel ini semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang, dan semoga kedepannya selalu bisa memberikan tontonan yang menarik ya. Itu ya teman-teman. Intinya terima kasih banyak, support kalian luar biasa. Semoga kita tetap sehat dan bisa berkarya seni bonsai ya, dan semakin hari semakin kreatif. Nah, untuk small Hokianti ini udah setahun ya teman-teman. Nah, sekarang seperti yang saya katakan di awal tadi, hari ini kita akan pruning, kemudian pemangkasan ranting, buka kawat, dan juga penataan akar ya. Penataan akar ini ada akar nanti yang mungkin perlu dipotong, kita potong, dan juga ada beberapa akar besar yang mungkin nanti akan kita potong biar makin nanti ketika naik pot lebih aman lah. Itu ya teman-teman. Nah ini ya, ini setelah kita sedikit melakukan pruning, udah kelihatan ya anatomi percabangan perantingan dari small Hokianti ini. Selanjutnya kita lakukan pemangkasan teman-teman. Kita setelah pemangkasan ranting baru kita akan lanjut ke proses kita akan cek akar ya. Dan ada beberapa akar ya, yang akan saya potong. Oke, itu ya nanti enggak teman-teman. Jadi tetap ya, atau enggak saksikan videonya pohonnya ketika saya naikin pot. Itu ya teman-teman. Ada banyak sekali mungkin ya, ranting atau cabang mungkin nanti dikurangi ya, atau ranting lah yang menumpuk, atau biar lebih agak terbuka perantingannya, kita lakukan pemangkasan. Itu ya teman-teman. Ini sebenarnya bahan hoki buah ya, hoki buah, atau lebih ke dibilang sinen ya. Kalau di Bali lebih dibilang sinen. Saya juga nggak terlalu mendalami, nggak terlalu tahu detail perbedaan antara sinen dengan hoki buah. Tetapi yang saya tahu, kalau sinen yang disebut di Bali itu ya hoki buah, seperti itu ya teman-teman. Itu. Nah, ini ada kawat-kawat yang udah masuk ke kambium, kita lepas semua teman-teman, karena udah cukup. Perantingannya juga udah mau diem sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi kita buka keseluruhan biar lebih rapi juga. Dan karena ini mau naik pot ya, mungkin ya 1 bulanan lah teman-teman, sembari menunggu potnya datang. Karena saya sudah pesan untuk pot keramik untuk hoki
buah ini ya. Nah, ini rencananya saya buat koleksi ya, karena memang ini benar-benar hasil karya yang udah cukup enak untuk dilihat dan juga cukup cepat ya. Ya setahun lah teman-teman, mungkin lebih sedikit ya, setahun lebih beberapa minggu itu. Dan kalian bisa cek juga bagaimana proses dari awal sampai akhir. Jadi ada ya, ada di channel ini, ada kontennya, udah saya dokumentasikan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu gimana keadaan awal dari pohon ini, bisa cek ya teman-teman. Tapi ini karena update ya, seperti yang saya katakan tadi, update untuk perkembangan dan kondisi dari pohon Hokianti ini ya, yang sudah saya proses selama setahun. Ini juga request dari teman-teman ya, request dari teman-teman yang pengen tahu gimana kondisi dari Hokianti small yang saya proses benar-benar dari nol ya teman-teman, benar-benar dari cangkok, kemudian pecah batang, kemudian pembentukan cabang, perantingan seperti itu sampai akhirnya ke bentuk seperti ini. Inilah nikmatnya ketika sabar menunggu bahan yang kita proses ya. Sabar, telaten, dan ya intinya tetap dikasih perhatian lah teman-teman. Bukan temen, bukan pasangan, bukan keluarga yang perlu dikasih perhatian atau kasih sayang. Kalau kita hobi, apapun hobinya, kita juga harus berikan perhatian ya, dan juga kasih sayang biar pohon tersebut bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, ini ya, ini yang saya katakan tadi, akar-akarnya yang lumayan besar saya pangkas. Ini tujuannya biar akarnya pecah ya, bukan pecah terkoyak ya, tapi ada akar baru yang tumbuh. Nanti ketika naik pot, pohonnya tidak terlalu stres. Itu tujuannya teman-teman. Tetapi kalau kondisinya sekarang, karena ada 2 akar yang dipotong, ya nggak terlalu stres ya. Oke, jadi kita timbun kembali ya. Ini kita tunggu 1 bulan sampai 1,5 bulan biar ada akar baru kita akan naikkan pot. Mungkin kalau sempat atau pengen teman-teman lihat gimana proses kondisi perakarannya, nanti saya akan buatkan kontennya. Oke, semeton bonsai, itu tadi ya proses pruning, pemangkasan ranting, buka kawat, dan juga melakukan sedikit pemotongan ya. Ada 2 akar besar yang saya potong, kemudian ada juga akar kecil yang saya potong karena posisinya di bagian paling atas ya. Jadi lebih baik dipotong. Nah, itu tadi prosesnya. Dan hasil sementara sebelum naik pot keramik, karena rencana saya mau carikan pot keramik ini, tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti kedepannya akan terus saya update sampai benar-benar bonsainya matang. Nah, sementara seperti ini dulu hasilnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman ya yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa menghibur, menginspirasi, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin sekian konten kali ini teman-teman. Sementara seperti ini dulu tampilannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.